Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans. Yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1730. Lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian. People turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini, demi nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk para saudara-saudara kita yang di rumah yang ikut live streaming melalui Facebook, YouTube. Mari sama-sama kita memulai kebaktian kita. Haleluya. Yes, Lord. Mari kita bangkit berdiri untuk jemaat yang di gereja. Boleh sikat.
Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Engkau Allah gunung butuh kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Gunung batu kami, keselamatan kami, tempat persandaran untuk kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kira bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah, basyikir Allah, bayar Allah, bayar Allah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
bersyukur buat setiap kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami masih ada di tempat ini, anugerah dan cintamu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada di tempat ini Tuhan, Engkau punya maksud dan Engkau merencanakan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Darkness
worship you, God. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau. Kami percaya setiap mujizat-Mu terjadi atas kami, atas dunia ini Tuhan. Engkau Allah penjemurna kami. Engkau Allah tempat pengharapan kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang mengubahkan. Engkau Allah yang menyembuhkan. Syukirlah bayarlah syukirlah. Touching every heart, I worship you. I worship you. You are here, meeting every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. There is Who you are. That 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 is who you are. there is Who you are. That is who you are. That is who you are. Tuhan, Engkau membuat jalan di saat tiada jalan. Engkau membuat mukjizat, Tuhan, dalam kehidupan kami di saat-saat kami membutuhkan mukjizat-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Namamu Immanuel, Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Namamu Tuhan adalah Raja Damai, di mana Engkau adalah sumber damai dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di masa-masa yang banyak hal terjadi yang tidak bisa kami tebak, tidak menentu, kami tahu Tuhan, harapan kami di dalam-Mu adalah pasti. Kami tahu janji-janji-Mu pasti. Kami tahu keselamatan kami di dalam tangan-Mu pasti, Tuhan. Kami tahu mukjizat-Mu, berkat-Mu, segala sesuatu yang kami taruh di dalam-Mu itu pasti, Tuhan. Oleh sebab itu kami deklarasikan sekali lagi bahwa pengharapan kami tidak akan taruh di dalam apa yang ada di dunia ini. Tapi pengharapan kami
Kami taruh hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami berkumpul, ada sesuatu yang supernatural terjadi. Jamahan-Mu Tuhan, sentuhan tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami, di dalam hati setiap kami, itu mampu untuk mengubahkan setiap kami. Itu mampu untuk mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi pada hari ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang beribadah secara online. Kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Engkau bisa menjamah siapa saja Tuhan yang menyaksikan ini Tuhan. Baik dari rumah atau dimanapun mereka berada. Terlebih kami Tuhan yang ada di sini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini untuk memberikan kami pengharapan hidup yang baru, semangat hidup yang baru. Engkau ada di sini untuk memberikan kami kesembuhan. Engkau ada di sini untuk memberikan kami kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau telah lakukan untuk kami Tuhan dan untuk dunia ini. Engkau ingatkan setiap kami bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah. Kalau kami masih ada sampai hari ini merupakan sebuah anugerah dari Engkau Tuhan. Ini merupakan hadiah dari Engkau. Kalau pagi ini kami masih bisa bangun, kami bisa bernafas, dan bahkan kami bisa hadir di tempat ini. Oleh sebab itu kami berjanji Tuhan bahwa kami ingin hidup sedemikian rupa, di mana kami membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau hidup sedemikian rupa di mana kami menjadi perwakilan Kristus di atas muka bumi ini. Kami mau hidup sedemikian rupa di mana hidup kami bisa berbuah dan buah kehidupan kami bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami dalam beberapa menit ke depan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka hati kami dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Engkau luar biasa, Engkau baik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami naikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin, amin. Anda dipersilakan duduk. To mind when you think of church? A building, some rules to follow, free coffee and donuts. The Bible says the church is more like a body. Every person is a part, and every part matters because every body builds the body. And as that body, we can do greater things than we could ever do on our own. We can reach farther. We can love bigger. We can do more in our world. That is the beauty of the church. It's all of us together. Selamat siang kepada Anda semua ya. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa ya. Izinkan saya menyapa semua dari Anda yang menyaksikan ini dari Facebook atau YouTube atau online saudara. Selamat bergabung dalam ibadah Gereja Rock Philadelphia pada hari Minggu hari ini saudara, 4 Oktober 2020. Langsung aja saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah bicarakan dalam beberapa minggu kemarin. Kita ada di serial khotbah yang kita beri judul Why Church? Kenapa gereja, saudara? Kenapa gereja? Dan kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa sih kita menjadi bagian dari sebuah gereja lokal? Kenapa sih kita menjadi bagian dari kehidupan bergereja? Kehidupan bergereja itu apa sih, saudara? Ya ini berkumpul, beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa bersama, ya kan, kita memberi, kita melayani, kita kontribusi. Kenapa kita melakukan semuanya itu? Apalagi di hari Minggu, saudara. Ada begitu banyak pilihan di Minggu pagi. Ya kan, kita bisa tidur lebih lama, kita bisa nonton olahraga. Hari Minggu adalah hari di mana banyak sekali pertandingan olahraga di TV, saudara. Ya kan, kita bisa berpergian. Buat apa kita melakukan semua ini?
Nah, di minggu pertama, just cuma mau kasih Anda sebuah kesimpulan secara cepat aja. Di minggu pertama kita katakan gini, church is God's eternal plan. Gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. Artinya gini, Anda dan saya suatu hari nggak akan ada lagi di sini, ya kan? Generasi datang dan generasi pergi, saudara. Tapi gereja lokal nggak akan kemana-mana. Gereja Tuhan akan selalu ada, saudara. Kenapa? Karena gereja adalah rencana Tuhan yang kekal. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saudara, Tuhan ingin melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan ingin selesaikan di muka bumi ini. Dan dia memakai gerejanya untuk menyelesaikan misinya. Nah, Anda dan saya diundang untuk bergabung ke dalam misinya Tuhan. Anda dan saya hidup di dalam periode waktu di tahun-tahun ini, di sejarah dunia ini, saudara, diundang untuk join, untuk bergabung dalam misinya Tuhan, Anda dan saya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Ya kan? Nah, yang kedua, saudara, kita juga bilang gini, gereja adalah sekelompok orang yang berkomitmen. Kalau Anda ingin melihat dampak gereja itu luar biasa, terutama di komunitas di sekeliling kita, saudara, kita harus menjadi sekelompok orang yang berkomitmen. Karena kalau kita komitmen kita secara kasual dan biasa-biasa aja, Anda nggak akan melihat gereja yang berdampak. Nah, kita berkomitmen untuk apa sebagai gereja Tuhan? Kita membicarakan ini, saudara, di bagian sebelumnya. Yaitu sebagai gereja kita berkomitmen untuk saling mengasihi. Di dunia yang serba kritis, di dunia yang serba begitu mudah buat kita untuk menuding dan membenci orang lain dan mengkritik orang lain, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Yesus bilang gini, dari cara kita mengasihi, orang-orang akan tahu kita adalah pengikutnya. Dari cara kita saling memperlakukan satu dengan yang lain, orang-orang akan tahu bahwa kita adalah gereja Tuhan. Kita berkomitmen sebagai gereja Tuhan untuk saling mengasihi. Kita minggu lalu, kita juga membicarakan ini, saudara. Sebagai gereja, kita berkomitmen untuk mempengaruhi kebudayaan dengan budaya kerajaan surga. Artinya walaupun kita hidup di dunia ini, kita enggak memegang nilai dunia ini, saudara. Kita enggak memegang cara berpikir dunia ini. Tapi kita mengadopsi budaya kerajaan surga dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Ada amin? Hari ini seperti yang saya janjikan, ini adalah bagian yang terakhir, kita akan bicara soal ini, saudara. Sebagai gereja, kita berkomitmen untuk hidup yang berdampak. Kita berkomitmen untuk membawa dampak yang besar bagi dunia kita, saudara. Sebagai gereja, kita berkomitmen untuk hidup yang berdampak. Apa sih, saudara, hidup yang berdampak itu, saudara? Yaitu hidup yang membuat perbedaan bagi dunia di sekeliling kita. Hidup yang akhirnya meninggalkan legacy. Anda mau tahu hidup yang meninggalkan legacy? Suatu hari Anda dan saya sudah meninggal, tapi legacy kita, pengaruh kita masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Itulah kehidupan yang meninggalkan legacy. Suatu hari Anda dan saya sudah tidak ada lagi, tapi pengaruh Anda di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam teman-teman akan terus terasa. Itulah hidup yang meninggalkan legacy. Sekelompok ilmuwan sosial, sociologist, ilmuwan sosial adalah orang yang khusus mempelajari tingkah laku manusia, ya kan, kehidupan sosial, saudara. Mereka mencoba untuk mencari tahu sebenarnya kebutuhan yang paling besar bagi manusia itu apa sih? Keinginan yang terdalam dari manusia itu apa sih sebenarnya? Awalnya mereka pikir gini, saudara, bahwa kebutuhan terbesar setiap manusia adalah keinginan kita untuk menang. Please don't get ahead, Marco. Go. Kebutuhan yang terbesar dari kita adalah untuk menang. Ya kan, menang dalam keuangan, menang dalam bisnis, kita berhasil dalam keluarga, kita pikir kebutuhan terbesar adalah keinginan kita untuk menang. Tapi ternyata mereka bilang mereka keliru. Our greatest need, keinginan yang terdalam, keinginan yang terbesar dari setiap hati manusia adalah ini, saudara. Untuk hidup dengan membawa dampak bagi dunia ini. Keinginan terbesar kita adalah kebutuhan kita untuk bisa menolong orang lain. Itulah kebutuhan terbesar
dari setiap manusia. Mereka ingin bahwa hidupnya berguna buat orang lain. Kebutuhan terbesar manusia, mereka ingin kalau hidupnya bisa membantu orang lain, saudara. Berdampak untuk orang lain. Membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Dalam hidup dunia ini. Itulah kebutuhan terbesar dari manusia. Keinginan terdalam dari setiap manusia. Mereka ingin hidupnya berguna bagi orang lain. Nah, menurut saya, saudara, hampir semua dari kita ingin supaya hidup kita bisa membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. All of us, we want to live our life to make a difference. Semua dari kita ingin kalau hidup kita berdampak, tapi banyak dari kita yang nggak tahu harus memulai dari mana. Gimana caranya supaya hidup saya bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa berdampak buat orang lain. Nah, saudara, ada satu langkah, ada satu tes yang Anda bisa lakukan. Ini digunakan oleh banyak gereja, saudara. Ini adalah langkah-langkah yang kita bisa ambil supaya kita bisa tahu bagaimana Tuhan menciptakan kita. Artinya Tuhan itu membentuk kita untuk apa sih? Artinya gini, saudara, supaya kita bisa menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan bisa membuat dampak yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi dunia ini. Nah, jadi pertama, kalau Anda ingin berdampak, Anda harus cari tahu Tuhan itu membentuk Anda itu seperti apa sih? Tuhan itu memanggil Anda untuk apa sih? Baru kita bisa membuat dampak yang besar bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekali lagi ada satu proses, ini disebut dengan shape, saudara. Shape itu adalah spiritual gift, heart, abilities, personality, dan experience. Artinya gini, Anda bisa menemukan panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda kalau Anda tahu hal-hal ini. Spiritual gift itu adalah karunia-karunia roh. Heart adalah hati kita. Abilities adalah kemampuan kita. Personality adalah kepribadian kita. Dan experience adalah pengalaman hidup kita. Semuanya ini dikombinasikan, Anda akan bisa mempunyai gambaran. Kira-kira tujuan atau purpose Tuhan untuk hidup kita ini apa sih? Kira-kira panggilan Tuhan dalam hidup kita ini apa sih? Nah, sekali lagi dalam beberapa menit ke depan kita akan melihat satu demi satu apa ini yang ada di depan Anda. Dan saya berdoa dan saya sangat excited hari ini karena mungkin hari ini adalah hari ini adalah hari di mana Anda akan menemukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Mungkin hari ini adalah hari di mana panggilan Tuhan akan semakin jelas dalam kehidupan Anda. Dan pada akhir khotbah ini saya akan kasih Anda website, Anda bisa ambil tesnya, dan Anda akan mempunyai gambaran tentang diri Anda yang lebih lagi. Sehingga sekali lagi hidup Anda bisa berdampak buat orang lain. Anda siap belajar, saudara? Boleh ya? Yang pertama, spiritual gift atau karunia-karunia roh, saudara. Apa sih karunia-karunia roh itu? Saya ingin bacakan apa yang Rasul Paulus tulis. Dia bilang gini, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Rasul Paulus bilang gini, ada yang disebut dengan spiritual gift, karunia-karunia roh. Saya gak mau kalian sebagai orang-orang percaya, kata Paulus, enggak mengerti ini. Aku ingin supaya engkau mengerti tentang karunia roh. Ya kan? Itu kata Rasul Paulus. Jadi apa saudara karunia roh itu? Saya mendefinisikannya seperti ini, karunia roh, spiritual gift. Kemampuan supernatural yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Pertanyaannya, Anda orang percaya bukan? Kalau Anda orang percaya, semua dari Anda punya yang namanya karunia roh. Semua dari Anda punya yang namanya spiritual gift. Saya kasih contoh ya untuk Anda apa aja sih spiritual gift. Gambar yang tadi ya Marco ya. There you go, thank you. Yaitu karunia berhikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, karunia iman, penyembuhan, mukjizat, bernubuat, berbahasa roh saudara. Mengajar, menolong, memimpin. Banyak sekali saudara di Alkitab. Karunia-karunia tersebut. Nah, tergantung bagaimana Anda mengkategorikan karunia ini atau tergantung dari beberapa ahli teologi mengkategorikannya berbeda-beda. Jadi ada yang bilang ada 20 totalnya, ada yang bilang 30, ada yang bilang 40. Tapi yang saya mau katakan sama Anda,
Anda nggak perlu pusingin soal ada berapa sih sebenarnya. Bahkan saya mau bilang gini, Anda nggak perlu pusingin ada beberapa karunia yang Anda nggak mengerti. Misalnya apa sih membedakan roh, apa sih namanya karunia menunjukkan kemurahan dan sebagainya. Anda mengerti dulu apa maksudnya Tuhan memberikan ini. Ya kan, bagaimana Tuhan memberikan ini kepada kita semua. Sekali lagi, ketika Anda menjadi orang percaya, waktu Anda bilang gini, Yesus datang dalam kehidupan kami, datang dalam kehidupanku, memerintahlah dalam hidupku. Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Roh Kudus itu tinggal, Roh Tuhan yang hidup, yang kita kenal sebagai Roh Kudus itu hidup di dalam setiap kita. Disitulah kita akan menerima karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Setiap dari kita pasti punya satu. Saya mau bilang gini, kebanyakan dari kita punya lebih dari satu. Paulus menjelaskannya seperti ini, saudara. Bagaimana kita mendapatkan karunia roh ini? Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti apa, saudara? Yang dikehendakinya. Artinya gini, terserah Tuhan mau kasih ke Anda berapa. Terserah Tuhan mau kasih Anda karunia apa. Karena sesuai kehendak Tuhan. Anda masih bersama saya? Ya? Terserah Tuhan mau kasih Anda 1, mau kasih Anda 10. Terserah Tuhan mau kasih roh hikmat, roh berbahasa roh, atau karunia berbahasa roh, membedakan. Terserah Tuhan, saudara. Kan? Tapi gini, saya percaya dengan segenap hati saya. Semakin Anda menjadi hamba yang bisa dipercaya, Tuhan pasti akan kasih berapapun karunia yang Anda minta. Kira-kira percaya gak Anda? Selama Anda, gini, kalau misalnya Tuhan kasih 1 aja kita gak pakai, buat apa dia kasih lebih? Anda setuju? Ya kan? Semakin, the more we become a good steward, a good manager, kita mengelola atau kita menjadi hamba yang baik dari karunia yang Tuhan berikan, dia pasti akan kasih lebih, saudara. Kenapa? Anda perlu tahu tujuan dari karunia roh ini apa, saudara? Dikatakan gini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Untuk apa, saudara, gunanya? Untuk apa, saudara, kegunaannya? Kepentingan bersama. Dalam bahasa Inggrisnya, for the common good. Untuk kebaikan bersama. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris, karunia-karunia roh itu tujuannya untuk kita supaya bisa saling menolong satu dengan yang lain, saudara. Ya kan? Pertanyaannya sekali lagi, kalau memang kita gunakan untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, masa iya Tuhan nggak kasih, saudara? Ketika Anda minta, Anda setuju? Dalam ayat lain dikatakan gini, karunia-karunia roh ini digunakan tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa, saudara? Gerejanya. Ya kan, Tuhan menggambarkan gerejanya itu seperti tubuh Kristus. Anda dan saya dikasih karunia-karunia roh ini, spiritual gift, yang supernatural, supaya Anda membangun tubuh Kristus. Supaya Anda membangun gereja Tuhan. Saudara. Itulah tujuan Tuhan memberikan. Sekali lagi, kalau Anda gunakan untuk semuanya itu, membangun gereja Tuhan, membangun kerajaan Tuhan, untuk kepentingan bersama, masa kalau Anda minta, Tuhan gak kasih, saudara. Makanya tujuan dari karunia roh bukanlah supaya Anda dan saya bisa memamerkan karunia kita, saudara. Tujuannya bukan supaya orang-orang bilang, wah, Rosid banyak ya karunianya ya, hebat ya. Bukan untuk itu, saudara. Tujuan Tuhan kasih karunia-karunia roh ke Rosid bukan supaya Rosid membangun kerajaannya sendiri. Bukan, saudara. Bukan supaya Rosid jadi lebih dikenal. Bukan supaya Rosid akhirnya diundang kemana-mana untuk berkhotbah, saudara. Karena dia begitu berkarunia dalam mengajar. Bukan, saudara.
tapi untuk kepentingan bersama, untuk membangun gerejanya. Rasul Paulus bilang gini, saudara. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Paulus bilang gini, sama gereja itu digambarkan sebagai tubuh Kristus, saudara. Ya kan, Tuhan kepalanya, kita semua adalah tubuhnya. Dan kita semua mempunyai bagian dalam tubuh Kristus. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang bagian tubuh lain, saudara. Peranan saya, saudara, berkhotbah ini hanyalah sebagian kecil peranan yang ada di tubuh Kristus. Anda juga punya peranan, saudara. Kalau Anda tanya sama saya benar-benar percaya 100% bahwa kemampuan untuk saya bisa berdiri di depan Anda, untuk bisa ngomong di depan orang banyak, saudara, itu merupakan benar-benar supernatural, kemampuan supernatural yang Tuhan kasih. Karena waktu saya kuliah, saudara, saya benci banget yang namanya kelas komunikasi. Di kelas komunikasi saya harus kasih presentasi. Seminggu sekali sendirian, saudara. Ada di sini yang kalau presentasi gugup? Ada? Oh, nggak ada ya. Oke. Oh, beberapa orang, saudara. Jangankan sendirian, rame-rame presentasi aja kadang kan saya gugupnya setengah mati, saudara, sampai pingin mual, sampai pingin muntah, mual-mual, saudara. Ya kan, belum lagi mendapat kesempatan untuk berkhotbah dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukanlah bahasa utama saya. Bahasa utama saya bahasa Indonesia, saudara. Apa sih itu karunia? Artinya gini, kalau bukan Tuhan, kita nggak akan bisa. Itulah karunia, saudara. Kalau bukan Tuhan yang kasih karunia, kalau bukan Tuhan yang mengadakan mukjizatnya dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa. Saya nggak akan berani berdiri ngomong di depan orang banyak, saudara. Tapi sekali lagi, peranan saya adalah peranan yang kecil dalam sebuah tubuh. Ya, saya nggak mau bilang kecil lah, tapi peranan saya adalah satu bagian dari tubuh. Anda semua punya peranan, percaya gak Anda? Karena Anda adalah bagian tubuh Kristus. Dan setiap dari Anda punya peranan. Kalau Anda, sekali lagi saya ulangi, kalau Anda melihat gereja yang sebenarnya ada potensi tapi tidak mengerjakan potensinya, Anda mau tahu kenapa? Karena bagian-bagian tubuh yang lain tidak berfungsi, saudara. Bagian-bagian tubuh yang lain tidak menjalankan fungsinya. Di dalam Alkitab Anda cari deh. Enggak ada istilah jemaat biasa, enggak ada, saudara. Di dalam Alkitab dijelaskan kalau Anda adalah bagian dari sebuah gereja, Anda adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuh Anda bisa berfungsi ketika semua bagian dari tubuh Anda itu bekerja, berfungsi, saudara. Tubuh Kristus akan berdampak sangat luar biasa ketika semua bagian dari tubuh Kristus berfungsi. Is that okay with everybody? Ya. Yang kedua, saudara. Spiritual gift, Anda harus temukan. Ada tesnya banyak, saudara. Yang kedua adalah heart atau hati kita. Heart atau hati kita. Anda cari tahu apa sih yang Tuhan taruh di hati Anda? Apa yang Tuhan taruh di hati Anda? Artinya gini, saudara, kalau Anda melihat sesuatu, Anda tuh bisa rasanya tuh bisa peduli dengan hal itu. Tapi kalau orang lain yang lihat hal itu, kenapa dia nggak punya perasaan apa-apa gitu? Nah, itu adalah tanda-tanda sesuatu yang Tuhan taruh di hati Anda. Bahkan ada hamba Tuhan lain yang menganjurkan Anda untuk bertanya ini, saudara. Apa yang membuat hati Anda hancur? Apa yang membuat Anda hancur hati? What breaks your heart? Apa yang membuat hati Anda hancur? Di dalam Alkitab ada contohnya. Ada yang pernah dengar nama Nehemia di dalam Alkitab? Anda pernah dengar di Perjanjian Lama?
Begitu dia dengar bahwa kota dari mana dia berasal, kota Yerusalem, temboknya itu hancur. Hati dia langsung hancur, saudara. Dan dijadikan misi dalam kehidupan Nehemia. Dia mempunyai goal, dia mempunyai tujuan untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Akhirnya dia bangun dalam 52 hari, saudara. Yesus waktu dia melihat kota Yerusalem, hatinya hancur. Kenapa, saudara? Karena dia bilang gini, Tuhan udah kasih pesan kepada kalian melalui nabi-nabinya, tapi malah kalian bunuh nabi-nabi itu. Tuhan ingin memberikan kamu perlindungan, tapi kamu tidak mau perlindungan Tuhan. Hati Yesus hancur, saudara. Kalian semua kelihatan agamawi, kelihatan rajin beribadah, tapi hatimu hancur, hatimu jauh dari Tuhan. Makanya hati Yesus itu hancur melihat keadaan yang seperti itu. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang membuat hati Anda hancur? Anda hancur hati gak kalau melihat ketidakadilan terjadi? Kemiskinan, korupsi, diskriminasi. Anda hancur hati gak? Anda hancur hati gak kalau lihat pernikahan itu berantakan, keluarga berantakan, anak-anak yang hidupnya akhirnya menjadi anak-anak yang bermasalah karena berasal dari broken home, saudara. Anda hancur hati gak melihat itu? Hubungan orang tua anak tidak baik, hubungan suami istri tidak baik. Anda hancur hati gak melihat pemimpin yang memimpin hanya untuk kepentingannya sendiri? Anda hancur hati gak? Anda hancur hati gak melihat kepasifan di dalam gereja, kemalasan rohani. Anda hancur hati gak melihat anak-anak muda yang besarnya di gereja, waktu dia kuliah dia meninggalkan kepercayaannya, saudara. Saya udah gak percaya lagi, saya udah gak mau lagi mengikuti Yesus. Anda hancur hati gak melihat semua itu? Hal apa yang membuat Anda hancur hati? Itulah tanda-tanda Tuhan menaruh sesuatu di dalam hati Anda. Anda masih bersama saya? Ya, yang ketiga, saudara, abilities atau kemampuan. Abilities atau kemampuan atau skill atau talenta, saudara. Itulah abilities. Ini adalah sesuatu yang Anda diberikan sejak Anda lahir. Kemampuan, skill. Ini adalah sesuatu yang Anda mendapatkan kesempatan untuk belajar dalam kehidupan. Saudara, ada orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah, untuk apa. Ini adalah your abilities, kemampuan Anda. Mau tahu Anda ini bertalenta dalam soal apa? Perhatikan baik-baik, saudara. Ketika Anda melakukan sesuatu, menurut Anda itu gampang, tapi waktu orang lain melakukan apa yang Anda lakukan, mereka kesusahan. Itulah talenta Anda. Itulah kemampuan yang Tuhan berikan untuk Anda. Saya ulang ya, ketika Anda melakukan sesuatu itu mudah buat Anda, tapi waktu orang lain mencoba apa yang Anda lakukan, itu sulit buat mereka. Itulah talenta Anda. Kalau ada di antara Anda yang bilang gini, Rosid, saya nggak punya talenta, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya mau bilang gini, saudara. Anda, kepercayaan Anda kepada Tuhan adalah mungkin Anda menyembah Tuhan yang salah, saudara. Kepercayaan Anda tentang Tuhan itu kecil ketika Anda berkata Anda tidak punya kemampuan apa-apa. Masa Tuhan yang begitu mengasihi kita, masa Tuhan yang mempunyai tujuan, yang memberikan tujuan dalam hidup kita, tidak memberikan Anda kemampuan apa-apa waktu Anda lahir, waktu Anda datang ke dunia ini. Sedangkan scientific research atau ilmu ilmiah berkata bahwa setiap manusia ada sekitar 300 kemampuan. Wow. Setiap manusia rata-rata mempunyai 300 kemampuan, saudara. Coba cari tahu, saudara. Mungkin bukan karena kita nggak punya kemampuan, tapi kita nggak pernah mengambil waktu untuk memikirkan apa yang talenta yang Tuhan kasih, apa skill yang kita punya, saudara. Berikutnya, saudara.
Apa berikutnya? P, personality atau kepribadian. Personality atau kepribadian, saudara. Sadarkah Anda bahwa Tuhan memberikan Anda kepribadian tertentu? Sadarkah Anda bahwa kepribadian Anda berbeda dengan kepribadian orang lain, saudara? Sadarkah Anda bahwa Tuhan memberikan kita kepribadian yang berbeda-beda? Dan kepribadian Anda dan saya itu akan menjadi faktor yang sangat besar dalam kita menjalankan panggilan Tuhan. Contoh yang kita bisa lihat di Alkitab adalah Petrus. Petrus salah satu murid dari Yesus. Petrus ini orangnya outspoken, ekspresif. Ngomong dulu, baru mikir. Saya pengen, ada gak dari sini yang begitu? Mudah-mudahan gak ada ya. Ngomong dulu, mikirnya belakangan, saudara. Itulah Petrus. Ya kan? Nah, Petrus, saudara, Petrus gak pernah takut untuk membuat kesalahan dalam apa yang dia lakukan. Dan Petrus membuat banyak sekali kesalahan. Tahukah Anda, satu-satunya murid Yesus yang pernah dibilang seperti ini, enyahlah engkau iblis, itu siapa, saudara? Petrus, saudara. Ya kan? Petrus banyak sekali membuat kesalahan. Suatu hari dia bilang gini, Yesus, jangankan mengikuti engkau, Yesus, mati buat engkau aja aku rela, kata Petrus. Nggak taunya beberapa jam kemudian ada seorang anak gadis yang bilang gini, kamu kan Petrus pengikutnya Yesus, apa yang dia lakukan, saudara? Saya nggak kenal, saya nggak tahu Yesus. 3 kali dia berkata seperti itu, saya nggak kenal Yesus, saudara. Itulah kepribadian Petrus, saudara, yang berani, yang ekspresif, yang nggak kuat, nggak takut untuk bersuara, saudara. Ya kan, dia seorang pemberani. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang menghunus pedang itu siapa? Petrus. Mencoba untuk melindungi Yesus dan memotong telinga dari salah satu pengawal yang mencoba menangkap Yesus, saudara. Dia seorang pemberani. Dia berbuat banyak sekali kesalahan, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia selalu bangkit kembali dari kesalahannya. Coba tebak, siapa yang Tuhan pakai untuk berkhotbah ketika pertama kali gereja itu lahir? Petrus. Di hari Pentakosta, di kota Yerusalem, di depan ribuan orang, Petrus berdiri sekali lagi di hadapan mereka dan berkata bahwa Yesus yang kamu salib itu sudah bangkit. Dia yang menjadi spokesperson, dia yang menjadi perwakilan ketika gereja pertama kali itu lahir. Kepribadian yang Tuhan berikan sama Anda di dalam kehidupan Anda, itu adalah sesuatu yang unik untuk Anda bisa menjalankan panggilan hidup dalam kehidupan Anda yang Tuhan sudah kasih, saudara. Kalau saya boleh sharing sedikit, saudara, saya sendiri punya kepribadian yang waktu kecil, saudara, mungkin bisa dibilang apa ya, saudara, orangnya sensitif, orangnya lemah, saudara. Bahkan baru-baru kalau mama saya berdiri di sini, mama saya sering datangkan setiap tahun, beberapa dari Anda kenal, bahkan kakak saya di sini, dia akan cerita sama Anda. Ternyata satu keluarga itu khawatir tentang kepribadian saya. Penakut, timid, lemah, sensitif, saudara. Dan bukannya saya nggak tahu, saudara, saya pun benci dengan kepribadian saya yang seperti itu. Saya pinginnya jadi Petrus, saudara. Saya pinginnya jadi orang yang ekspresif, orang yang gagah, orang yang pemberani, saudara. Saya pinginnya jadi seperti itu. Saya pun gak suka dengan kepribadian saya, tapi sekitar mungkin 1-2 bulan lalu, waktu saya merenung, waktu saya, saudara, Tuhan ingatkan sama saya. You know, sesuatu yang kamu anggap itu sebagai kelemahan kamu, sesuatu yang kamu benci, yang kamu anggap sebagai kelemahan kamu, Tuhan bisa pakai, saudara. Dan saya diingatkan sama Tuhan, saudara, bahwa seringkali sebagai pendeta, sebagai pastor, saudara, seringkali saya harus menemani orang-orang
yang dalam hidupnya mengalami pergumulan, mengalami kekecewaan, mengalami hatinya hancur, saudara, mengalami tragedi, sakit, penyakit, bahkan harus bersama-sama dengan keluarga, memberikan mereka comfort, memberikan mereka kenyamanan di tengah-tengah tragedi, saudara, kematian dalam keluarga dan sebagainya. Dan Tuhan ingatkan sama saya, saudara, bahwa di saat-saat kamu menemani orang yang mengalami tragedi, kata-kata kita, saudara, itu tidak begitu powerful dibandingkan dengan tingkah laku kita. Tuhan ingatkan sama saya, kamu benci karena kamu pikir kamu adalah lemah, kamu cengeng. Tapi di saat-saat seperti itu, yang orang-orang butuhkan adalah mereka butuh orang yang berduka bersama-sama dengan mereka. Mereka butuh orang-orang yang menangis bersama-sama mereka, saudara. Sesuatu yang Anda anggap lemah, sesuatu yang Anda tidak suka, terutama kepribadian Anda, Tuhan bisa pakai, saudara. Anda percaya? Tuhan bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, saudara, itu adalah experience atau pengalaman hidup kita. Experience atau pengalaman hidup kita. Seorang pastor bernama Rick Warren berkata seperti ini, your greatest ministry will likely come from your deepest pain. Panggilan pelayanan Anda, panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda, itu biasanya datang dari pengalaman hidup Anda yang paling menyakitkan, saudara. Coba deh Anda bayangkan. Siapa kira-kira yang bisa membantu orang-orang yang kecanduan dengan obat-obatan, dengan alkohol, dengan pornografi, saudara? Siapa kira-kira yang bisa membantu orang-orang tersebut? Dokter bisa, terapis bisa, pastor bisa, saudara. Pertanyaan saya, siapa yang paling mengerti apa yang mereka lalui, orang-orang yang mengalami kecanduan ini? Tidak ada yang lebih mengerti mereka selain orang-orang yang pernah melalui apa yang mereka lalui. Anda setuju? Ya kan? Nggak ada yang bisa mengerti apa yang mereka lalui, saudara. Nggak ada yang bisa mengerti frustasinya di mana kita mau lepas, tapi sesuatu itu begitu mengikat kita. Nggak ada yang bisa memberikan kasih karunia dan pengertian yang lebih kepada orang-orang yang itu. Karena mereka tahu, saudara, jatuh bangun, udah lepas keterikatan lagi. Cuma mereka yang pernah mengalami yang bisa merasakan. Siapa yang bisa melayani orang tua yang kehilangan anaknya? Yang anaknya yang masih kecil meninggal, saudara. Yaitu orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut, saudara. Mereka mengerti benar rasanya. Your greatest ministry, pelayanan Anda, kemungkinan besar itu berasal dari pengalaman Anda yang menyakitkan. Saya sering cerita sama Anda, Nana, istri saya, saudara, waktu dia kecil, dia umur 3 tahun, adiknya umur 2 tahun, cicinya umur 5 tahun. Jadi 3 anak di bawah umur 5 tahun, sama mamanya, saudara, itu ditinggal pergi sama papanya, sama papa mereka. Anda bisa bayangkan, ditinggal pergi dan mereka gak punya apa-apa, saudara. Anda bisa bayangkan pahitnya hati seorang anak ketika mengalami itu. Bahkan saya mau bilang gini, Anda bisa bayangkan kebencian yang seperti apa yang timbul dalam hati seorang anak ketika dia melihat papanya yang seharusnya bertanggung jawab pergi meninggalkan mereka. Hari ini, saudara, pengalaman yang begitu menyakitkan, Tuhan bisa pakai. Bukan saja Nana mampu melepaskan pengampunan untuk papanya, tapi Nana juga banyak membantu orang-orang, anak-anak yang mengalami kepahitan dengan orang tua mereka. Nana hari ini adalah orang yang bisa mengerti ketika dengar cerita bahwa papa mama saya cerai. Saya besar di keluarga broken home. Dia bisa tahu, saudara. Dia bisa tahu persis sakitnya, pengalamannya dan sebagainya, saudara.
Pengalaman pahit yang Anda nggak mau ingat-ingat lagi. Pengalaman hidup Anda yang pahit yang Anda mau lupakan, saudara. Kalau Anda serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai. There's nothing wasted sama Tuhan. Nggak ada sesuatu yang sia-sia sama Tuhan. Termasuk pengalaman pahit Anda nggak akan sia-sia. Karena Tuhan bisa pakai itu. Amin, saudara? Shape. Spiritual gift. H is heart. A is abilities. P is personalities. And E is experience. Karunia-karunia roh. Hati Anda. Apa yang membuat Anda hancur hati. Kemampuan Anda. Kepribadian Anda dan pengalaman hidup Anda. Kalau Anda pikirkan baik-baik semua ini, Anda mau tahu, itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda, di sanalah Anda akan membuat perbedaan. Dan hidup Anda akan berdampak, hidup Anda akan menjadi berkat buat orang lain. Jadi ada website, saudara, yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Anda bisa foto, tapi nanti saya juga akan posting di social media. Mungkin saya akan SMS supaya Anda berguna buat Anda. Anda ambil yang paling atas itu bahasa Indonesia, yang kedua juga bahasa Indonesia, yang ketiga itu bahasa Inggris, saudara. Nah, yang paling atas itu lebih simple tesnya, yang baris kedua itu lebih komprehensif, lebih dalam, saudara. Jadi Anda ambil, kalau menurut saya, Anda sisihkan waktu 30 menit, 60 menit. Masa iya sih kalau ini adalah panggilan hidup kita nggak punya waktu untuk mengisi ini, saudara? Ya. Nanti sekali lagi saya akan posting supaya saya pastikan Anda. Mungkin lebih baik sih sebenarnya Anda kerjakan di komputer, jangan di telepon, karena tulisannya akan sangat kecil. Saya ingin tutup dengan ini, saudara. Saya mau ingatkan kepada Anda semua. Bahwa we are created by God on purpose for a purpose. Tahukah Anda Tuhan itu menciptakan kita dengan sengaja, saudara? Ya kan? Artinya Anda di sini, Anda ada di sini itu bukan sebagai sesuatu kebetulan. It's not by accident, saudara. Mungkin Anda mendengar bahwa orang tua Anda nggak merencanakan untuk melahirkan Anda. Mungkin ada orang tua yang dulu juga merencanakan untuk mengaborsi anaknya, akhirnya nggak jadi dan kita ini lahir, saudara. Orang dan manusia, orang tua kita sendiri bisa mungkin berkata bahwa mereka nggak berencana untuk melahirkan kita. Tapi di hadapan Tuhan, Anda dan saya sudah menjadi rencananya, saudara. Nggak ada yang kebetulan. You are created by God on purpose for a purpose. Ada panggilan Tuhan, ada tujuan hidup yang Tuhan ingin berikan buat kita semua. Percaya gak Anda? Ada seseorang yang berkata gini, the two most important days, 2 hari yang paling penting dalam kehidupan Anda dan saya, yaitu yang pertama adalah hari di mana Anda lahir, dan hari terpenting yang kedua adalah hari di mana Anda tahu kenapa Anda lahir, saudara. Artinya, hari di mana Anda menemukan tujuan hidup Anda. Hari di mana Anda tahu kenapa Anda ada di dunia ini. 2 hari yang terpenting. Dr. Miles Monroe berkata, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Tragedi terbesar dalam hidup Anda dan saya bukanlah kematian, saudara. Kematian bukan tragedi terbesar, tetapi tragedi terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup tanpa kita tahu tujuan kita. Benar gak sih, saudara? Bukankah sebuah tragedi kalau kita seumur hidup kita gak pernah tahu apa ya tujuan hidup kita ya? Kalau seumur hidup kita gak pernah tahu karunia apa ya yang Tuhan kasih dalam hidup kita ya? Kalau kita hidup seumur hidup kita tanpa kita tahu apa yang Tuhan taruh di hati kita, kepribadian yang seperti apa yang Tuhan berikan, pengalaman hidup kita harus diapakan, saudara? Bukankah itu sebuah tragedi? Makanya saya memohon kepada Anda seperti Rasul Paulus memohon kepada gerejanya. Dia bilang gini, jadi saya sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan,
menasehati kalian masing-masing supaya hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah, saudara. Di bahasa Indonesia dikatakan aku menasehatimu. Bahasa Inggris saya akan bacakan, saudara. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you. Waktu Rasul Paulus bilang gini, saya adalah seorang tawanan, saya dipenjarakan karena melayani Kristus, itu bukanlah kata kiasan, saudara. Bukanlah seperti Tuhan itu gembala, kita domba-dombanya, bukan, saudara. Waktu Paulus bilang I'm a prisoner, saya adalah seorang tahanan, dia benar-benar ada di dalam tahanan. Karena melayani Yesus, dia dipenjara, saudara. Dan dia hanya menghitung hari-hari, karena sebentar lagi dia akan dieksekusi mati. Dan di hari-hari terakhir dia berkata kepada gerejanya, di hari-hari terakhir dia berkata kepada Anda dan saya yang ada di gereja Rock pada hari ini, I am begging you. Aku mohon kepada kalian semua untuk hidup dan mencari panggilan hidupmu. Karena engkau, for you have been called by God. Karena kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Anda mesti mengerti emosi yang Rasul Paulus sedang katakan, saudara. Anda harus mengerti apa yang dia sedang katakan. Di hari-hari dia mau mati, dia memohon kepada Anda dan saya. Come on, I'm begging you. Untuk hidup sesuai dengan panggilan hidupmu. Ada begitu banyak hal yang mengganggu di sekeliling kita. Tuhan enggak anti ketika Anda bersenang-senang. Tuhan enggak anti ketika Anda menikmati hidup. Tapi Paulus mengingatkan kita, setelah kita menikmati hidup, setelah kita bersenang-senang, jangan lupa selalu ingat bahwa kita semua punya panggilan. Dan itulah tujuan hidup kita, yaitu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Amin, saudara. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita hari ini. Kita sebagai gereja adalah sekelompok orang yang berkomitmen untuk membawa dampak yang besar bagi dunia kita. Kita bisa membawa dampak, kita bisa membawa perbedaan di dunia ini. Ketika kita tahu bagaimana Tuhan membentuk kita. Ketika kita tahu karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ketika kita tahu apa yang Tuhan taruh di hati kita. Kita bisa berdampak ketika kita tahu talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan. Kita bisa berdampak ketika kita mengenali kepribadian yang seperti apa yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dan pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui dalam kehidupan ini. Tuhan mau pakai semua. Paulus bilang, aku yang dipenjarakan karena melayani Kristus, aku memohon kepada Anda semua untuk temukan panggilan hidupmu. Untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami semua mempunyai panggilan. Kami ada di muka bumi ini bukan secara accident atau kebetulan. Tapi kami ada karena kami diciptakan. Kami mempunyai tujuan. Kami mempunyai tugas, kami mempunyai assignment dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami hidup sesuai atau di jalan-Mu atau sesuai dengan panggilan hidup-Mu, disitulah kami akan menemukan kepuasan yang sejati dalam hidup kami. Disitulah ketika kami berjalan atau hidup sesuai dengan jalan-Mu, disitulah kami akan membawa perbedaan yang besar dalam dunia ini. Disitulah kami akan menjadi berkat yang besar bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami.
Doa kami pada siang hari ini, bantu kami Tuhan. Terus nyatakan dalam kehidupan kami tujuan hidupmu dan panggilan hidupmu dalam hidup setiap kami. Bantu perjelas apa panggilan hidupmu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi terima kasih atas firman-Mu, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan, kami tidak mau menyia-nyiakannya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Jemaat Tuhan di tempat ini, Anda boleh mengangkat tangan Anda, terimalah juga berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang terbaik disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita semua dan akan mengikuti kita semua sampai akhir hidup kita. Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan ada di pihak kita, dan kalau Tuhan bersama kita dan Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah menaikkan semua permohonan doa kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Anda yang bergabung secara online, thank you for joining us. God bless you. Bye.